Berawal dari sebuah demonstrasi, para warga negara Swiss terhadap pemimpin mereka, yang bernama Meili. Karena kebijakan Meili yang melarang warganya untuk mengkonsumsi keju selain buatan dari pabrik keju milik Meili. Meili akan menghukum siapa saja yang melanggar kebijakannya itu dengan hukuman mati. Beralih kepada pasangan muda-mudi yang bernama Heidi dan Peter Goat. Mereka keluar dari kandang kambing milik Peter Goat setelah beradu selangkangan. Peter ini merupakan seorang pengembala kambing. Ia sangat mencintai kambingnya yang merupakan sumber penghasilan Peter dari susu kambingnya itu. Peter kemudian pergi ke suatu kota bertujuan untuk menemui seorang kliennya. Ternyata Peter ini juga seorang penjual keju yang terbuat dari susu kambing, yang aman dikonsumsi bagi orang yang menderita alergi terhadap laktosa susu sapi. Hanya saja apa yang dilakukan oleh Peter ini adalah tindakan yang ilegal menurut pemerintahan Meili, sehingga Peter tidak bisa menjualnya secara terbuka. Make happy cheese. Tak lama setelah itu, orang yang membeli keju milik Peter tadi tertangkap oleh komandan pasukan milik Meili yang bernama Knorr. Ia diinterogasi habis-habisan menggunakan keju yang terbuat dari susu sapi, sehingga alergi laktosanya kambuh. Pria tersebut lalu membocorkan informasi di mana ia membeli keju ilegal itu. Kembali kepada Peter dan Heidi, mereka pergi ke kota untuk berkencan. Sayangnya, ketika Peter masuk ke sebuah rumah, ia tertangkap oleh Knorr dan pasukannya yang menjebak Peter untuk pergi ke sana. Heidi yang melihat kekasihnya mati berteriak histeris. Ketika Knorr mengetahui hal tersebut, Knorr langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Heidi. Heidi berontak dengan menendang selangkangan prajurit yang mendekatinya. Ia langsung kabur menggunakan motor milik Peter kembali menuju rumahnya di desa. Sayangnya, Knorr dan prajuritnya mengikuti Heidi. Heidi pun tertangkap, namun kakek Heidi yang bernama Alpohi keluar untuk membela cucunya. Final warning. Knorr berencana menyerahkan Heidi kepada Meili, karena Meili ini menyukai wanita yang penuh semangat seperti Heidi. Heidi pun dibawa ke penjara wanita. Di perjalanan, ia bertemu dengan Clara yang juga akan dijebloskan ke penjara. Sesampainya di penjara, Heidi bertemu dengan sipir penjara tersebut yang bernama Rottweiler. Knorr meminta Rottweiler untuk merawat Heidi dengan baik, karena Heidi ini akan dipersembahkan kepada Meili. Heidi pun masuk ke dalam sel tahanan bersama Clara. Di dalam sel mereka ada dua wanita kekar yang bernama Rosie dan Flora. Dan seperti pada penjara-penjara yang ada di film-film, selalu ada orang yang membuli orang yang lemah. Heidi dan Clara ini menjadi pembulian Rosie dan Flora. Sampai pada suatu ketika Heidi sudah merasa sangat kesal kepada mereka berdua. Ketika di kantin penjara, Heidi menambok wajah Flora yang membuatnya dimasukkan ke dalam sel isolasi. Selama beberapa hari Heidi dikurung di sel tersebut. Ia berencana untuk kabur dengan memanfaatkan tulang manusia yang ada di sana. Ia menunggu hingga Rottweiler masuk kemudian menikamnya hingga Rottweiler kehilangan nyawa. Heidi yang berhasil lolos dengan membawa kunci penjara milik Rottweiler lalu mencoba untuk membawa Clara kabur bersamanya. Namun sayang, si Clara sudah mulai rusak mentalnya karena dimasukkan ke dalam sel isolasi. Sama seperti Heidi dan juga terlalu banyak memakan keju buatan dari pabrik Meili. Ternyata keju buatan milik pabrik Meili ini dapat melemahkan sel otak sehingga konsumennya itu mudah dimanipulasi oleh Meili. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Heidi meninggalkan Clara di sel isolasi itu. Knorr yang datang ke penjara bertujuan untuk mengecek Heidi, melihat Rottweiler yang sudah bersimbah darah.
Knorr pun akhirnya naik pitam karena Rottweiler merupakan kekasih yang dicintainya. Knorr membawa serta prajuritnya untuk mengejar Heidi menggunakan anjing pelacak. Sampai kemudian Heidi ini terpojok, lalu memilih untuk melompat ke air terjun yang ada di belakangnya. Knorr yang mengira Heidi sudah mati kemudian melapor kepada Meili. Meili merasa sangat geram kepada Knorr karena ia sudah menantikan untuk menyaksikan Heidi yang akan digunakan untuk festival merayakan hari jadi Meili sebagai pemimpin negara Swiss. Beruntung Meili tidak mengeksekusi Knorr karena di sana sudah hadir dokter yang bernama Schwitzgebel yang tengah mengabarkan kepada Meili kalau penelitiannya tentang produk keju terbaru telah berhasil. Dr. Schwitzgebel kemudian mendemonstrasikan keunggulan dari keju barunya itu. Ternyata kejunya itu dapat merubah seseorang menjadi zombie yang menuruti perintah Dr. Schwitzgebel dan Meili. Show me how strong you are. What? No. What? No. Melihat kemampuan dari keju baru itu, Meili meminta Dr. Schwitzgebel untuk melakukan produksi massal. Kembali kepada Heidi yang ternyata masih selamat ketika jatuh dari air terjun tadi. Ia berjalan masuk ke dalam hutan sampai kemudian menemukan sebuah pondok yang di dalamnya banyak tersimpan minuman. Ketika Heidi meminum air dari salah satu botol minuman itu, ia lalu terjatuh karena tidak bisa menahan rasa pening di kepalanya, kemudian pingsan. Di keesokan paginya, Heidi yang menemukan beberapa senjata di gubuk itu berencana untuk pergi dengan membawa beberapa senjata tersebut. Namun ia ditahan oleh seorang wanita yang mengeluarkan aura berwarna hijau, yang bernama Helvetia. Helvetia ini merupakan sang penjaga tanah air Swiss. Helvetia menawari Heidi untuk berlatih bertarung di bawah bimbingannya, supaya Heidi dapat melawan Meili lalu memperbaiki kekacauan yang ada di tanah air Swiss. Singkat cerita, Heidi menerima tawaran Helvetia kemudian berlatih di bawah bimbingan Helvetia dan dua orang bawahannya. Berpindah kepada kakek Heidi Alpohi yang ternyata masih hidup. Ia menemui kawan lamanya yang merupakan kakek dari Peter Goth, kekasih Heidi yang terbunuh di awal tadi. Mereka lalu mengumpulkan pasukan bertujuan untuk menghabisi Meili dan menggulingkan pemerintahannya. Kembali kepada Heidi yang telah siap untuk menghadapi Meili. Ia mulai membantai pasukan Meili sedikit demi sedikit, hingga ada seorang prajurit yang melapor kepada Knorr kalau Heidi masih hidup dan membantai prajuritnya. Kebetulan Meili sedang menemui Knorr saat itu, sehingga ia juga mengetahui apa yang telah terjadi. Meili sangat marah kepada Knorr karena ketidakbecusannya menangani Heidi. Knorr lalu memanggil prajurit terkuatnya yang bernama Neutralizer. Ketika Heidi sedang asik membantai prajurit Knorr, Neutralizer ini muncul. Ia menghentikan aksi Heidi kemudian menangkapnya. Keesokan harinya Heidi terbangun di sebuah tempat dengan tangan yang terborgol. Ternyata tempat itu adalah sebuah kolosium di mana Meili mengadakan festival untuk memperingati hari jadinya sebagai pemimpin negara. Meili mengadakan festival bertarung yang pesertanya diambil dari penjara wanita. Di sana sudah ada Flora, Rossi, Clara, dan seorang narapidana wanita. Sesaat setelah pertandingan dimulai, tim Clara langsung dibantai habis-habisan oleh Flora dan Rossi. Setelah itu tiba giliran Heidi untuk menghadapi Flora dan Rossi. Karena Flora sudah kalah, Heidi kemudian menghadapi musuh berikutnya, yaitu Neutralizer. Meili yang melihat aksi Heidi kemudian panik dan mengajak perwakilan negara Prancis yang akan berbisnis dengannya untuk ikut melarikan diri. Ketika Heidi merayakan kemenangannya, ia tertembak oleh panah milik Knorr. Ketika Knorr akan menghabisi Heidi, Alpohi datang menyelamatkan Heidi bersama dengan pasukan pemberontak.
Heidi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, langsung menancapkan tiang bendera Swiss ke perut Knorr. Heidi sangat bahagia melihat kakeknya masih selamat. Mereka kemudian bersama-sama mengejar Meili yang melarikan diri ke dalam laboratorium Dr. Schwarzgebel. Di dalam laboratorium Dr. Schwarzgebel, Meili menipu perwakilan Prancis untuk memakan keju yang dapat merubah manusia menjadi prajurit zombie. Dr. Schwarzgebel yang melihat perbuatan Meili itu diam-diam melarikan diri. Ketika Heidi dan pasukan pemberontakan masuk, mereka menemukan Meili beserta 3 zombinya. Pasukan pemberontak langsung menghabisi zombie-zombie itu, sedangkan Heidi maju untuk menghadapi Meili. Setelah kemenangan mereka dapatkan, Heidi dikagetkan dengan kakeknya yang tidak sengaja tergigit oleh zombie tadi. Kakeknya yang tidak ingin menyakiti Heidi dan teman-temannya memutuskan untuk meledakkan diri dan menghancurkan pabrik sekaligus laboratorium milik Meili. Heidi dan pasukan pemberontak akhirnya dapat membebaskan negara Swiss dari kediktatoran Meili. Mereka kemudian bersama-sama membangun dan melindungi tanah air tercinta mereka bersama. Sekian untuk video alur cerita kali ini ya sahabat. Terima kasih kalian semua udah nonton video ini hingga akhir. Semoga para sahabat semua diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini. Oke, sekian dulu untuk video alur cerita kali ini. Sampai ketemu lagi di video alur cerita berikutnya. Let it play, baby.